Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke, langsung saja izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arina Zulfa. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Aprilia Cindy, 2. Arina Zulfa, 3. Adinda Rizky, 4. Raha Dewi Neta, 5. Nadia Cindy, 6. Ratno Dewi, 7. Dia Untari, 8. Afifah Gania, 9. Dinda Ikasari, 10. Arinda Sinta, 11. Aisyah Fauzia, 12. Opi Dwi, 13. Dian Rusita. Jadi untuk video kali ini akan membahas mengenai pengukuran kinerja di pemerintah berdasarkan teori dan aplikasi, serta sistem reward dan punishment, yaitu perbandingan antara sektor publik dan sektor bisnis. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengukuran kinerja dan fungsi pengendalian manajemen organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai capaian suatu strategi melalui tolak ukur kinerja yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi pada tahun 2007, pengendalian manajemen ada dua jenis, yaitu pengendalian formal dan pengendalian informal. Pengendalian formal dilakukan melalui saluran komunikasi formal berupa aktivitas-aktivitas resmi organisasi yang bersifat rutin seperti penganggaran, perumusan strategi, perencanaan strategis, dan evaluasi kinerja. Sedangkan pengendalian informal disebut juga dengan manajemen by walking around, dilakukan melalui jalur komunikasi informal seperti komunikasi langsung, diskusi, memo, dan observasi ke lapangan. Namun demikian, semenjak adanya konsep New Public Management, pendekatan pengendalian manajemen organisasi sektor publik, terutama pada pemerintahan, menjadi lebih fleksibel, yaitu kombinasi antara pengendalian formal dan pengendalian informal. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat pengukuran kinerja. Ukuran organisasi sektor publik. Menurut Mahmudi pada tahun 2007 halaman 14, tujuan pengukuran kinerja organisasi sektor publik yaitu yang pertama, mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi. Yang kedua, menyediakan sarana pembelajaran bagi pegawai. Yang ketiga, memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pemberian reward dan punishment. Yang kelima, memotivasi pegawai. Yang keenam, menciptakan akuntabilitas publik. Sedangkan pada organisasi pemerintahan, menurut Madiasmo pada tahun 2009 halaman 122, manfaat disusunnya pengukuran kinerja bagi organisasi pemerintahan adalah yang pertama, memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. Yang ketiga, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja. Yang keempat, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang kelima, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Berdasarkan tujuan dan manfaat di atas, pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama, yaitu pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Maksudnya adalah untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Yang kedua yaitu ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Dan yang ketiga yaitu ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Untuk materi selanjutnya adalah kesesuaian desain pengukuran kinerja dengan desain sistem pengendalian manajemen.
Terdapat beberapa hal yang perlu dijawab untuk mengetahui keberhasilan suatu sektor publik menurut Mahmudi pada tahun 2007 halaman 13. Yaitu yang pertama, apa yang sebenarnya akan diukur? Yang kedua, skala atau ukuran apa yang akan digunakan? Yang ketiga, berapa toleransi yang akan diterima? Yang keempat, siapa yang akan mengukur? Yang kelima, untuk siapa dan untuk apa laporan hasil kinerja tersebut? Oke, selanjutnya, desain sistem pengendalian yang efektif harus mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu 1. Desain sistem pengendalian tergantung pada karakteristik lingkungan yang dihadapi. Jadi, tidak ada sistem pengendalian manajemen yang terbaik. Yang ada hanyalah apakah sistem pengendalian manajemen yang diterapkan cocok atau tidak dengan karakteristik organisasi. Kemudian, karakteristik lingkungan yang dihadapi akan mempengaruhi efektivitas pengendalian manajemen yang digunakan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik lingkungan organisasi merupakan dasar yang paling penting untuk merancang suatu sistem pengendalian yang efektif. Dan yang kedua ada paradigma. Paradigma merupakan peta yang menggambarkan kondisi lingkungan yang dihadapi oleh suatu organisasi. Yang ketiga ada sistem yang terdiri dari dua bagian, yaitu proses dan struktur. Proses sendiri terkait dengan tahapan yang harus dilalui, dan sedangkan struktur terkait dengan komponen-komponen yang berkaitan satu dengan yang lainnya secara bersama-sama. Dan yang terakhir ada keahlian manajerial. Keahlian atau kompetensi diperlukan untuk menjalankan sistem yang telah dirancang. Jadi meskipun sistem yang telah disusun dengan baik, namun jika anggota di dalam organisasi tersebut banyak yang tidak berkompeten untuk melaksanakannya, maka sistem tersebut tidak jalan. Kemudian ada konsep value for money pada pengukuran kinerja. Konsep value for money merupakan konsep untuk mengukur ekonomi. Di dalam pengukuran kinerja itu tersebut, ada pengukuran ekonomi, pengukuran efisiensi, dan pengukuran efektivitas. Pengukuran ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan. Dengan kata lain, ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik yang memungkinkan. Kemudian ada pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. Efisiensi diukur dengan rasio antara output dengan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Kemudian ada pengukuran efektivitas. Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir dari suatu pelayanan dikaitkan dengan. Nah, yang selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar ini terdiri dari 3 indikator, yaitu indikator input, indikator output, dan indikator outcome. Pengertian indikator input sendiri adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan output. Input dibagi menjadi 2, yaitu input primer dan sekunder. Input primer berupa kas, sedangkan input sekunder adalah berupa bahan baku, personel, infrastruktur, dan masukan lainnya yang digunakan untuk menghasilkan output tertentu. Jadi pengukuran input dilakukan dengan cara membandingkan input sekunder dengan input primer, atau dengan kata lain sama dengan pengukuran ekonomi untuk mengetahui biaya per unit input. Terus kemudian ada indikator output. Output adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran output adalah pengukuran keluaran yang dihasilkan dari proses. Yang terakhir ada indikator outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya daripada output, karena output itu sendiri hanya mengukur hasil tanpa mengukur dampaknya terhadap masyarakat. Sedangkan outcome mengukur kualitas output dan dampak yang dihasilkan. Dengan kata lain, outcome adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau kegiatan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Contohnya,
Misalnya, pemerintah mengeluarkan sejumlah dana untuk kegiatan pencegahan penyakit malaria. Input primernya adalah jumlah dana yang dikeluarkan, sedangkan input sekundernya bisa berupa pembelian obat-obatan, vaksinasi, tenaga medis, dan peralatan medis. Outputnya adalah bisa orang yang diberi vaksinasi atau bisa wilayah tertentu yang dijadikan sasaran pencegahan penyebaran malaria. Outcome-nya adalah wilayah tertentu terhindar dari wabah penyakit malaria, atau penyakit malaria dapat dicegah penyebarannya dari wilayah tertentu. Yang selanjutnya ada konsep base value. Unit kerja base value bukan merupakan unit kerja yang menjalankan fungsi pendapatan. Cara berpikirnya pun tidak dimulai dari bagaimana meningkatkan pendapatan untuk meningkatkan pelayanan, akan tetapi memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Baru kemudian mencari solusi bagaimana cara membiayai solusi tersebut. Karakteristik utama konsep base value adalah penetapan serangkaian indikator kinerja untuk mengukur kinerja unit kerja pemberi layanan yang merupakan unit kerja base value. Kemudian ada implementasi pengukuran kinerja di pemerintahan. Mahmudi pada tahun 2007 menyatakan bahwa manajemen kinerja terintegrasi atau terdiri atas dua bagian utama, yaitu perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja. Perencanaan kinerja itu sendiri terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah penentuan visi, misi, dan tujuan, serta strategi. Yang kedua ada penerjemahan visi, misi, dan tujuan, serta strategi ke dalam sasaran strategis, inisiatif strategis, indikator kinerja, dan target kinerja. Yang ketiga ada penyusunan program, dan yang keempat penyusunan anggaran. Sementara itu, pengukuran kinerja pada value for money dibangun atas 3 komponen, yaitu yang pertama ada komponen visi, misi, sasaran, dan target. Yang kedua ada komponen input, proses, output, dan outcome. Dan yang terakhir ada komponen pengukuran ekonomi, efisiensi, dan selanjutnya ada sistem reward dan punishment. Sistem pengukuran kinerja. Menurut Anthony dan Govindarajan, sistem pengukuran kinerja pada organisasi sektor bisnis itu mencampurkan informasi finansial dan non-finansial. Sedangkan menurut Mardiasmo, sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Mardiasmo sendiri juga menuliskan pengukuran kinerja sektor publik ini dapat membantu pemerintah berfokus untuk tujuan dan sasaran unit kerja. Sedangkan tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Mardiasmo itu ada 4. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk menyeimbangkan ukuran kinerja finansial. Yang ketiga, untuk mengakomodasikan pemahaman kepentingan manajerial menengah dan bawah. Dan yang keempat atau terakhir, untuk alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional. Reward dan punishment. Menurut Anthony dan Govindarajan, reward atau juga disebut sebagai positive incentive adalah outcome yang meningkatkan kepuasan dari kebutuhan individu. Sedangkan punishment atau biasa dikenal sebagai negative incentive adalah outcome yang menurunkan kepuasan dan kebutuhan individu. Reward sendiri dapat berupa pembayaran dalam bentuk moneter, non-moneter, maupun psikologi dari organisasi untuk karyawannya. Sedangkan punishment juga merupakan salah satu penguatan yang dilakukan organisasi kepada anggotanya untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara membentuk perilaku tertentu.
Dari sejumlah hasil penelitian, lebih condong kepada reward, mendukung reward, karena dengan alasan individu lebih termotivasi dengan kemungkinan menghasilkan reward daripada ketakutan atau punishment. Namun, pada tahun 1960-an, beberapa penelitian juga berhasil mendemonstrasikan bahwa punishment merupakan cara yang paling efektif dan memiliki metode yang kompleks untuk mengeliminasi perilaku. Selanjutnya di sini ada teori-teori reward dan punishment. Nah, di sini ada 3 teori. Yang pertama ada teori pengharapan, yang kedua ada teori penguatan, dan yang terakhir, yang ketiga, ada teori keagenan. Pada teori pengharapan, Gudono menganggap motivasi memiliki 3 unsur. Nah, yaitu unsur yang pertama yaitu unsur ekspektasi, harapan mengenai hubungan usaha dan kinerja. Maksudnya yaitu penambahan usaha akan meningkatkan kinerja. Yang kedua ada unsur instrumentality, persepsi hubungan antara kinerja dan hasil, dan kinerja yang baik akan memunculkan hadiah atau reward. Dan yang terakhir ada unsur valensi, yaitu nilai daya tarik hadiah tersebut bagi seseorang. Selanjutnya ada teori penguatan. Dalam teori penguatan ada 4 konsekuensi tindakan menurut Gudono. Yang pertama ada positive reinforcement. Positive reinforcement bersifat memperkuat perilaku, di mana dilakukan dengan menimbulkan konsekuensi yang disukai perilaku. Misalnya ketika seseorang karyawan beberapa kali datang tepat waktu di tempat kerja, maka akan diberikan gaji yang lebih, seperti itu. Yang kedua, ada negative reinforcement. Negative reinforcement bersifat memperkuat perilaku dengan cara menghilangkan sesuatu yang sifatnya tidak nyaman bagi pelaku. Contohnya yaitu sekelompok karyawan yang dimutasi ke tempat yang mungkin kurang nyaman bagi mereka. Selanjutnya ketika mereka sudah menunjukkan perbuatan yang baik atau mungkin menunjukkan peningkatan prestasi dalam kerja yang baik, maka mereka akan dikembalikan lagi ke posisi awal mereka gitu. Dan yang ketiga ada hukuman atau punishment. Punishment ini sifatnya melemahkan perilaku tertentu, yaitu dengan memberikan konsekuensi yang tidak mengenakan bagi perilaku. Contohnya bisa ketika karyawan itu mungkin beberapa kali terlambat, mereka akan potong gaji 50.000 misal setiap 1 kali terlambat gitu. Yang keempat ada extinction. Extinction ini bersifat melemahkan perilaku tertentu yang dilakukan dengan cara mengabaikan tindakan perilaku sehingga tidak mengulangi lagi. Dan yang terakhir ada teori keagenan. Teori ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pada teori ini menimbulkan dua masalah yaitu prinsipal agent problem dan agency problem. Prinsipal agent problems atau disebut dengan agency dilemma adalah masalah atau konflik yang timbul karena agent
melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya dengan mengeksploitasi keunggulan informasi yang dimilikinya, namun merugikan prinsipal. Masalah yang kedua pada teori keagenan yaitu adalah agency problems. Nah, agency problems ini ada dua cabang masalah, yaitu expert selection atau pilihan buruk dan moral hazard atau bencana moral. Yang terakhir ada perbedaan reward dan punishment antara organisasi sektor publik dan bisnis. Menurut Falcon, setelah membandingkan literatur mengenai kepuasan kerja komparatif antara karyawan sektor bisnis dengan karyawan sektor publik, dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan kecil secara konsisten antara sikap kerja karyawan organisasi sektor publik dan bisnis. Karyawan sektor publik menunjukkan tingkat yang lebih rendah dari kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan ekspektasi reward. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Namun, semoga presentasi dari kelompok kami dapat membantu teman-teman dalam memahami materi. Terima kasih.